Presiden Jokowi, saya perhatikan, terangsang untuk memamerkan ambisinya memindahkan ibu kota. Setiap hari bicara tentang pemindahan ibu kota. Tapi pertanyaannya, uangnya dari mana? Jadi kita disihir seolah-olah APBN kita itu kayak brankas yang isinya adalah daun yang kalau ditarik, dikeluarin dari brankas berubah jadi uang. Nah itu dungunya di situ. Ambisi akan dibatalkan oleh APBN. Ambisi politik presiden pasti akan dibatalkan oleh APBN. Untuk Pak Roger, beta perhatikan Anda itu terangsang untuk membodohi masyarakat. Terangsang untuk membuat masyarakat membenci Pak Jokowi. Karena beta perhatikan tiada hari tanpa Anda menyalahkan Pak Jokowi. Jadi beta bisa bilang bahwa bukan Pak Jokowi yang terangsang untuk memindahkan ibu kota, tapi Anda yang terangsang untuk selalu menyerang Pak Jokowi. IKN itu sudah direncanakan oleh presiden-presiden sebelumnya, bos. Lalu masa Pak Jokowi yang berusaha mengeksekusi rencana dari para bapak bangsa, Anda bilang beliau terangsang untuk memamerkan ambisi pemindahan ibu kota? Jangan Anda terangsang untuk memutarbalikkan fakta, bos. Anda berharap agar Pak Jokowi jangan bicara soal pembangunan IKN. Lalu Anda mau Pak Jokowi bicara soal apa? Bicara soal kata bajingan? Kan ngawur. Kalau bukan Pak Jokowi yang bicara soal IKN, maka IKN itu mungkin akan menjadi rencana di atas rencana. Dan itu yang bikin Indonesia tidak maju-maju, karena banyak rencana tapi minim eksekusi. Jadi kalau Anda tidak punya mental eksekusi, mending jangan banyak bacot. IKN itu juga sudah punya undang-undang. Jadi Pak Jokowi bicara banyak soal IKN itu bukan asal bicara seperti Anda, tapi beliau bicara sesuai undang-undang. Dan undang-undang itu disahkan oleh 93% anggota legislatif yang katanya mewakili suara rakyat dan juga mewakili suara Anda. Dorang yang ada di DPR itu juga sudah setuju soal pembangunan infrastruktur dan anggaran untuk IKN. Lalu kenapa Anda tidak protes pada wakil Anda yang ada di DPR? Kok Anda hanya keluar-keluar pada Pak Jokowi? Apakah Anda tidak terangsang untuk bertanya pada DPR? Lucunya lagi Anda tanya bilang uangnya dari mana. Sebelum beta menjawab, beta mau bilang bahwa kamu nanya. Pembangunan IKN itu anggaran 80% dari KPBU, dari BUMN, dari investasi. Dan sedangkan APBN itu cuma 20%. 20% itu bukan satu kali langsung disedot, tapi itu bertahap karena proyek pembangunan IKN adalah proyek jangka panjang. Jadi tidak ada istilah bahwa akan dibatalkan karena APBN. Lagian pembangunan IKN itu sudah berjalan. Bahkan proyek pembangunan Istana Rakyat sudah hampir selesai. Kok Anda masih membodohi rakyat bahwa akan batal karena APBN? Dan supaya Anda tahu, pembangunan IKN itu tidak menggunakan utang. Jadi Anda dan kalian yang suka membodohi masyarakat bahwa IKN akan menggunakan utang, stop tipu-tipu rakyat. Karena kami sebagai rakyat tidak sebodoh yang kalian pikirkan. Anda bicara seolah-olah Anda yang ada di dalam pemerintahan. Seolah-olah Anda yang buat anggaran soal IKN. Kalau begitu, terus siapa yang sebenarnya pemerintah? Itu sama saja dengan Anda tidak pernah masuk rumahnya Pak Jokowi. Tapi Anda keluar-keluar seolah-olah Anda lebih tahu dari Pak Jokowi. Anda keluar-keluar seolah-olah tempat tidur Pak Jokowi Anda yang tahu harganya. Anda keluar-keluar seolah-olah meja makan Pak Jokowi Anda tahu harganya. Uangnya dari mana? Belinya dengan cara apa? Terus sebenarnya siapa pemilik rumah? Sama halnya dengan IKN. Pak Jokowi itu ada di dalam pemerintahan. Beliau dibantu oleh para menteri, dibantu dan dikontrol oleh para anggota legislatif, dibantu oleh para ahli, dibantu oleh para profesor yang asli profesor, bukan profesor abal-abal. Lalu masa Anda yang bukan di dalam pemerintahan tapi buat diri paling tahu? Justru dorang yang di dalam yang makanya dorang yang paling tahu. Bahkan dorang pun sudah kasih tahu. Kenapa Anda tidak mau tahu? Investor boleh sibuk di IKN. Bahkan kemarin Pak Luhut dan investor dari Arab sibuk di IKN. Kok Anda malah sibuk bikin membodohi masyarakat? Dan supaya Anda tahu, 56% populasi Indonesia ada di Pulau Jawa. Jawa yang populasinya sudah banyak ditambah dengan orang yang merantau dari berbagai pulau karena ada ibu kota di sana, karena pusat bisnis di sana, mengakibatkan 58% PDB Indonesia menumpuk di Pulau Jawa. Lalu bagaimana kita bicara soal pemerataan ekonomi kalau semua menumpuk di Pulau Jawa? Apakah Indonesia ini cuma satu pulau? Kalau Indonesia cuma satu pulau atau satu daratan, maka tidak perlu pindah ibu kota. Tapi ini masalahnya Indonesia banyak pulau, negara kepulauan. Lalu kalau semua cuma menumpuk pada satu pulau, terus yang lain dapat apa? Yang lain juga ada rakyat, bos, bukan pulau kosong macam otak kosong. Anda pernah bilang bahwa untuk mempersingkat suatu penjelasan yang panjang, maka cukup dengan satu kata, yaitu dungu. Jadi daripada beta jelaskan panjang lebar, terus Anda tidak paham dan terus membodohi masyarakat, maka beta cukup bilang bahwa pemikiran Anda itu dungu.